Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ketujuh dan di hari ketujuh ini nanti kita akan belajar mengenai kelas kata baru ya. Dan ini nanti bisa dibilang merupakan kelas kata yang terakhir gitu. Nah, nama kelas katanya adalah adverb atau kata keterangan. Nah, sebenarnya secara singkatnya, adverb ini di dalam kalimat penggunaannya itu gampang banget, teman-teman. Intinya gini, karena phrasing itu kan masalahnya cuma dua ya. Kalau nggak adjektif ya adverb. Kalau nggak kata sifat ya kata keterangan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kata sifat, yang mana tempatnya kata sifat itu adalah di sebelumnya kata benda yang dijelaskan. Kalau nempel gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan ketika teman-teman menemukan titik-titik itu adalah masalah tentang phrasing, tapi bukan tempatnya adjektif, nah itu berarti tempatnya adverb. Seperti itu secara singkatnya. Tapi tetap nanti teman-teman harus ini ya, kalau bisa harus latihan-latihan-latihan supaya yang sederhana tadi itu benar-benar jadi sederhana. Karena kalau teman-teman nggak praktekkan pasti nanti apa ya, bahasa Indonesia mungkin atau bahasa Jawanya mungkin kagok gitu teman-teman, atau belum terbiasa seperti itu. Nah, jadi untuk lebih detailnya mengenai adverb kita pelajari hari ini langsung saja. Nah, jadi di phrasing yang kedua atau bab frase yang kedua kita belajar tentang kata keterangan. Seperti namanya, kata keterangan itu di dalam kalimat secara umum itu fungsinya sebagai keterangan. Kan kalimat kalau lengkap itu kan subjek, predikat, objek, keterangan. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi ada beberapa jenis kata keterangan yang dia itu tidak bisa menempati tempat keterangan tersebut sendirian. Alias beberapa jenis kata keterangan itu hanya bisa menjelaskan kata lain. Selain kata benda ya, teman-teman. Contohnya kata very artinya sangat. Nah, very itu biasanya menjelaskan kata sifat. Contohnya, eh, he looks very tidy, misalkan teman-teman. Jadi dia terlihat sangat rapi, gitu ya. Misalkan lagi kata keterangan itu juga contoh lain selain very adalah not misalnya. Nah, not itu biasanya dipakai untuk menjelaskan predikat. Misalnya, I do not like durians. Misalkan seperti itu, teman-teman. Jadi, I do not like durians. Nah, not di situ menjelaskan kata kerja like. Gitu ya. Jadi, adverb itu adalah materi frase selain, sorry, ketika tempatnya itu selain tempatnya kata sifat. Oke? Nah, untuk kata keterangan sendiri, secara bentuk atau bentuknya gitu ya, teman-teman, itu ada dua. Ada yang murni. Kalau kita cek di kamus itu adalah kata keterangan, contohnya kata very tadi ya, artinya sangat tadi itu kalau dicek di kamus memang adverb, teman-teman. Nah, tapi ada juga kata keterangan itu yang dibuat atau dibentuk dari kelas kata yang lain. Nah, nama kelas katanya itu adalah preposition. Gitu ya. Preposition itu ada lumayan banyak, teman-teman. Kalau saya nggak salah ada sekitar 180-an. Nah, preposition itu contohnya ada in, on, at, ada about, ada with, without, ada juga despite, in spite of, in front of, dan seterusnya. Gitu ya. Dan preposisi itu wajib ada objek setelahnya. Biasanya kata benda. Kalau nggak gitu kata ganti ya, teman-teman. Jadi preposisi itu harus diikuti objek, bisa kata benda, bisa kata ganti. Kalau misalkan setelahnya mau diikuti kata kerja, boleh. Tapi kata kerja itu harus dirubah menjadi kata benda. Namanya gerund, teman-teman. Bentuknya adalah verb ing. Jadi preposisi diikuti verb ing, tapi tetap itu nanti menjadi keterangan. Nah, tapi ada satu preposisi yang agak nyeleneh, teman-teman. Cuman satu tapi ya, yaitu preposition to. Khusus untuk preposition to itu boleh diikuti verb satu. Tapi selain preposition to, jangan diikuti verb satu ya. Harus diikuti kata benda seperti itu. Nah, untuk contoh-contohnya, misalnya ya, teman-teman, di adverb of place atau kata keterangan tempat. Nah, kata keterangan tempat itu ada yang murni. Kalau kita cek di kamus, kata itu memanglah kata keterangan. Contohnya here, artinya di sini. Ada juga there, artinya di sana. Ada juga upward, ke atas. Downward, ke bawah. Kalau forward, ke depan gitu ya. Backward, ke belakang gitu teman-teman. Itu juga kata keterangan. Outside, itu artinya di luar. Bisa juga keluar gitu ya. Tapi nanti jadi preposition teman-teman. Kalau misalkan go outside, oh itu bisa tanpa ini ya. Go outside itu pergi keluar gitu. Jadi eh, jadi keterangan juga bisa gitu ya. Jadi bisa di luar, bisa keluar. Inside artinya di dalam.
ada somewhere. Nah, somewhere itu bukan conjunction ya, teman-teman. Somewhere itu adalah kata keterangan artinya di suatu tempat dan masih banyak lagi. Jadi contoh-contoh ini kalau teman-teman cek di kamus memang kelas katanya kata keterangan. Dan kalau diartikan itu adalah keterangan tempat. Nah, tapi ada juga keterangan tempat itu yang dibuat dari preposisi. Contohnya preposition at di frase at home. Artinya di rumah. At school, di sekolah. At the hospital, di rumah sakit. In a room, di dalam sebuah ruangan. Near the lake, di dekat danau itu. Over the hill, di atas bukit itu. Dan masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, berikutnya ada adverb of time atau keterangan waktu. Contohnya yang murni ada yesterday, artinya kemarin, teman-teman. Ada juga contoh lain tomorrow, artinya besok. Now, artinya sekarang. Already, artinya sudah. Dan masih banyak lagi. Nah, tapi ada juga keterangan waktu itu yang dibentuk dari preposition yang diikuti oleh kata benda. Contohnya at night, pada malam hari. In 1907, di tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II, dan masih banyak lagi, gitu ya. Nah, berikutnya ada keterangan cara. Keterangan cara ini umumnya menjelaskan kata kerja ya, teman-teman. Entah itu kata kerja yang dipredikat ataupun yang di selain predikat. Nah, cara membuat kata keterangan cara itu lumayan gampang secara umum ya, teman-teman. Jadi, teman-teman cukup sediakan satu kata sifat atau adjektif yang terus ditambahin dengan akhiran ly. Jadi kalau kata sifat kok belakangnya ada tambahan ly itu dia berubah menjadi kata keterangan. Contoh teman-teman, ada warm. Warm kan artinya hangat ya. Tapi kalau ditambahkan warmly artinya dengan hangat atau dengan ramah maksudnya. Oke. Kemudian beautiful itu kan kata sifat artinya cantik atau indah. Nah, tapi kalau ditambahkan li dia jadi keterangan artinya dengan indah atau dengan elok. Kemudian swift itu kan artinya cepat. Untuk bilang dengan cepat itu swiftly. Dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan untuk yang bentuk apa namanya preposition plus noun itu contohnya ada ada frase on foot. Artinya dengan berjalan kaki. Ada juga with a knife, dengan pisau. Like wind, seperti angin. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Kemudian berikutnya ada adverb of probability atau keterangan kemungkinan. Ada juga beberapa buku yang nyebutnya adverb of certainty, teman-teman. Boleh, nggak apa-apa. Cuma nama gitu ya. Jadi keterangan kepastian. Kalau probability kemungkinan, kalau certainty kepastian. Gitu ya. Nah, contoh yang keterangan murni itu ada kata likely, mungkin, definitely, pasti, unlikely, tidak mungkin, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan yang berbentuk preposisi diikuti objeknya misalnya ada kata in all likelihood, mungkin, without a doubt, pasti, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, berikutnya ada adverb of negation, ini paling sedikit ya, teman-teman. Jadi adverb of negation itu caranya menambahkan arti tidak, entah itu ke kata kerja, entah itu ke kata sifat, atau ke kata keterangan. Nah, subjek itu juga bisa atau objek ya, di mana ada kata benda ditambahkan not boleh, tapi kalau kata benda itu bisa dihitung dan jumlahnya tunggal, harus dikasih determiner, teman-teman. Misalnya not a gitu ya, atau not any seperti itu. Oke, kalau kata benda karena kata benda itu tidak umum dijelaskan oleh kata keterangan seperti itu. Nah, kemudian bentuk yang murni yang tadi ya saya sebutkan tadi yaitu not bisa diartikan tidak, bisa diartikan bukan. Kemudian yang bentuk preposition plus noun contohnya adalah by no means, artinya tidak. Jadi by no means itu satu frase, dianggap satu kata lah gitu teman-teman. Itu artinya sama kayak not yaitu tidak seperti itu. Oke, lanjut ke maksud saya ke jenis berikutnya ada adverb of degree atau intensity. Jadi keterangan tingkatan atau intensitas. Jadi seberapa kuat, seberapa parah gitu ya, teman-teman. Nah, bentuk yang murni itu contohnya very, artinya sangat. Fairly, artinya agak. More, lebih. Most, paling. Biasanya ada the atau teman-temannya the, teman-teman. Kalau most yang keterangan ya.
untuk membedakan most yang kata sifat yang artinya sebagian besar gitu ya. Jadi kalau most yang kata sifat itu artinya sebagian besar, jangan dikasih the gitu ya. Sedangkan untuk yang paling itu sebelumnya most itu harus ada the atau teman-temannya the. Seperti itu teman-teman. Kemudian berikutnya ada enough, cukup. Dan biasanya yang sering keluar yaitu to teman-teman. To yang O-nya 2 itu termasuk ke dalam adverb of degree atau intensity. Jadi dia masuknya di sini. Yang artinya terlalu itu ya. Jadi to. T-O-O seperti itu. Dan untuk contoh yang bentuknya preposition plus noun untuk adverb of degree atau intensity ya. Contohnya ada to a high degree. Sangat. To some extent. Agak. Dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya ada adverb of frequency. Jadi keterangan frekuensi atau seberapa sering, teman-teman. Gitu ya. Nah, bentuk yang murni itu ada kata never, artinya tidak pernah. Rarely dan teman-temannya yang artinya sama itu ya, teman-teman yang kita pelajari di hari keempat tentang inversi itu kan kita belajar negatif adverb, ada keluarganya, caranya kita bilang jarang, itu ada banyak. Salah satunya rarely, jarang gitu ya. Kemudian ada sometimes, artinya kadang-kadang. Sama kayak occasionally, sama teman-teman. Kemudian ada usually artinya biasanya. Nah, occasionally juga bisa diartikan usually juga ya. Always artinya selalu dan masih banyak lagi. Nah, untuk yang bentuk preposition plus noun misalnya on a regular basis artinya biasanya. From time to time, kadang-kadang dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh saja dari adverb. Karena adverb itu jenisnya banyak banget, teman-teman. Nggak akan cukup kita bahas dalam satu pertemuan gitu ya. Nah, intinya adalah gini ya. Kalau misalkan dia berupa preposition plus noun, itu tempatnya pasti di setelah kata yang dijelaskan. Kalau dia menjelaskan kata yang lain gitu ya, teman-teman. Jadi kata yang dijelaskan dulu, baru preposition plus noun. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari jenis-jenis kata keterangan. Oke, nah sekarang kita belajar penempatannya, teman-teman. Nah, sebenarnya tadi di awal sudah saya spill sedikit ya. Jadi, kata keterangan ini intinya adalah ketika masalahnya itu tentang phrasing. Phrasing itu berarti bukan tentang subjek predikat, teman-teman, tapi masalahnya tentang bagian-bagian kalimat, bagian dari bagian kalimat yang hilang atau pecahan dari bagian kalimat yang hilang. Nah, itu nanti kalau tempatnya bukan punyanya adjektif ya sudah berarti itu tempatnya adverb. Seperti itu. Nah, untuk contohnya, untuk tempatnya, keterangan ini kan bisa menjelaskan predikat ataupun yang selain predikat, gitu ya. Kita bahas dulu tempatnya ketika menjelaskan predikat, teman-teman. Nah, untuk menjelaskan predikat ini agak sedikit ini ya, ada beberapa aturan, tapi intinya untuk meletakkan di mana keterangan itu, teman-teman harus lihat bentuk predikatnya dulu. Karena bentuk predikat itu ada 3 jenis ya. Yang pertama ada linking verb. Kalau teman-teman masih ingat, linking verb itu to be yang berdiri sendiri itu loh teman-teman. Ya, yang nggak ada kata kerja lain setelahnya. Nah, itu bukan auxiliary, berarti dia berdiri sendiri menjadi kata kerja inti yang tidak punya arti, hanya buat syarat aja. Tapi dia kata kerja inti gitu. Nah, kalau predikatnya hanya to be sendirian, tidak ada kata kerja lain, maka keterangan ini diletakkan di setelahnya. Jadi linking verb dulu baru keterangan. Kenapa? Karena subjek sama linking verb ini sering sekali diringkas, terutama di speaking, teman-teman. Kalau di TOEFL structure tidak boleh ada yang diringkas, tidak boleh ada yang dijadikan satu. Misalkan I sama am itu ketika kita speaking atau kita pakai di spoken English atau apa conversation gitu ya, percakapan, itu nanti disingkat menjadi am. You are jadinya your. Nah, sedangkan kalau teman-teman letakkan keterangan di setelahnya you, di sebelumnya are atau di tengah-tengahnya subjek sama linking verbnya nanti nggak bisa disingkat seperti itu. Sedangkan seperti yang teman-teman mungkin ketahui, orang Inggris atau orang Amerika sana itu kadang kalau ngomong kan cepet gitu teman, terus digabung juga gitu ya. Satu kata dengan kata setelahnya itu kadang di nggak ada spasinya gitu, tiba-tiba langsung dibaca sekaligus gitu. Nah, itu adalah bahasa Inggris. Nah, sama kayak subjek sama linking verb itu biasanya dikontraksi atau dijadikan satu, makanya keterangan kalau bisa diletakkan di setelahnya. Contohnya I'm here, ya kan, I'm here. Jadi di situ here keterangan tempat diletakkan di setelahnya linking verb yaitu am.
Nah, kalau misalkan kata kerja atau predikatnya itu kata kerja bentuk tunggal, kata kerja bentuk tunggal itu kata kerja yang punya arti, teman-teman ya. Nah, tapi dia tidak pakai auxiliary. Jadi kata kerja tunggal gitu, berdiri sendirian gitu, nggak ada penjelasnya. Nah, misalnya ada washes, itu kan verb SES itu nggak boleh pakai auxiliary ya, teman-teman. Sama kayak verb 2. Contohnya belong, itu juga nggak boleh pakai auxiliary. Karena verb 2 itu nggak boleh pakai auxiliary. Sama kayak verb SES. Oke? Nah, untuk sorry, aturannya adalah karena verbnya ini nggak bisa digabung dengan subjek alias bisa pisah dengan subjek gitu ya. Maka keterangan boleh teman-teman letakkan sebelum verb ini ataupun di setelahnya verb itu. Tapi kalau verbnya itu butuh objek, ya objeknya dulu ya, teman. Kalau bisa, jadi kata kerjanya dulu, kemudian kalau dia butuh objek, objeknya dulu baru kata keterangan. Jadi urutannya seperti itu. Oke. Nah, contohnya adalah I always come on time. Nah, ini kalau diartikan saya selalu tiba tepat waktu. Kalau teman-teman lihat di sebelumnya predikat come, di situ ada auxiliary, sorry, maksud saya maaf, adverb of frequency, maaf teman-teman kok bisa auxiliary, bukan auxiliary ya, tapi adverb of frequency atau keterangan seberapa sering gitu, artinya selalu, always itu. Nah, setelahnya come itu juga ada preposisi diikuti kata benda, dia menjadi keterangan, keterangan waktu. Sorry, on time itu keterangan cara, maaf teman-teman, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir, kalau predikatnya auxiliary verb, dan auxiliary itu teman-teman harus ingat ya, bisa muncul lebih dari satu untuk menjelaskan satu verb. Nah, ketika predikatnya auxiliary, misalnya would consider, misalnya lagi, nah contoh yang auxiliary-nya lebih dari satu itu adalah had been invented, gini ya. Nah, keterangan ini tidak boleh diletakkan sebelum auxiliary pertama. Kalau teman-teman mau letakkan di setelah auxiliary pertama boleh, setelah auxiliary kedua boleh, setelahnya kata kerja, kalau nggak butuh objek ya, kalau ada objeknya dikasih objek dulu baru keterangan, itu juga boleh, seperti itu. Nah, untuk contohnya, jadi diingat-ingat keterangan itu diletakkan di setelah auxiliary pertama. Oke, jangan di sebelumnya auxiliary pertama karena mirip kayak linking verb, kadang auxiliary yang paling depan itu bisa disingkat, teman-teman. Misalnya kalau kita mau bilang I will have visited my parents at 7 tomorrow, misalkan gitu ya. Nah, itu kan ada I will have visited. Nah, maka kalau mau ditambahkan misalkan not, itu notnya nggak boleh ditaruh sebelumnya will. I not will have visited, nggak bisa teman-teman. Didengar pun juga nggak enak. Jadi harusnya ditaruh setelahnya will. I will not have visited my parents at 7 tomorrow atau before 7 tomorrow, seperti itu. Oke. Nah, untuk contohnya misalnya yang lebih sederhana ya. The world is slowly changing. Dunia ini perlahan berubah. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ predikatnya is changing. Auxiliary berupa to be verb ing. Nah, tengah-tengahnya itu disempilin keterangan nggak masalah, teman-teman. Oke, yang nggak boleh itu slowly ditaruh sebelumnya is, jangan. Gitu ya. Di setelahnya changing nggak apa-apa. Jadi kita juga bisa bilang the world is changing slowly. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini adalah penempatan kata keterangan ketika menjelaskan predikat. Jadi teman-teman harus lihat dulu predikatnya itu dibentuk dari kata kerja jenis apa. Oke. Nah, tadi saya menyebutkan auxiliary, teman-teman. Kadang kalau istilah itu kan bikin kita belajar jadi sulit gitu ya. Nah, auxiliary itu apa sih? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu atau pembantunya kata kerja. Nah, kata kerja di dalam predikat itu bisa dibantu dengan kata kerja yang lain namanya auxiliary ini. Gitu ya. Dan auxiliary itu harus ada kata kerja yang dibantu setelahnya. Namanya aja kata kerja bantu, bukan kata kerja inti gitu teman-teman, atau bukan predikat inti gitu ya. Nah, dan keluarga auxiliary itu ada 4. Yang pertama ada dari keluarganya do atau namanya dummy auxiliary gitu ya. Anggotanya ada 3 yaitu do, does, did. Dan kalau teman-teman mau pakai auxiliary do maka verbnya ini nanti adalah verb 1. Oke. Jadi setelah do, does, did harus verb 1. Kemudian berikutnya ada keluarganya to be yaitu is, am, are, was, were, be, been, dan being. Yang mana verb setelahnya itu boleh 2 jenis verb. Boleh verb ing, itu nanti artinya aktif, sedang gitu ya. Misalkan saya sedang belajar, I am studying. Saya sedang memasak, I am cooking. Saya sedang nonton TV, I am watching television. Oke, itu jadi sedang aktif teman-teman. Sedangkan kalau to be diikuti verb 3 nanti artinya jadi pasif.
Contohnya materi kita hari ketiga ya tentang membedakan aktif sama pasif. Dan rumusnya pasif itu kalau di predikat cuma satu yaitu be verb 3. Nah, kalau di bukan predikat juga cuma satu yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Contohnya gini, mobil saya terjual kemarin. My car was sold yesterday. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian auxiliary yang ketiga itu dari keluarganya have. Ini nanti artinya sudah ya, teman-teman. Have di sini bukan yang artinya memiliki. Have yang auxiliary itu artinya sudah atau telah. Nah, keluarganya ada tiga yaitu have, has, atau have. Dan keluarga have ini maka verb setelahnya harus diikuti verb 3. Dan itu aktif ya teman-teman. Contohnya saya sudah makan itu I have eaten. Saya sudah belajar I have studied. Saya sudah pernah ngambil tes misalnya. I have taken a test. Misalkan I have taken a TOEFL test. Misalkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah dari keluarganya modal auxiliary yang mana di setiap kata ini artinya masing-masing beda walaupun ada yang sama ya teman-teman. Contohnya will itu artinya akan, shall itu juga bisa berarti akan tapi dia sangat formal teman-teman. Kalau sama teman sendiri jangan pakai shall ya nanti jadi canggung. Nah, tapi shall juga bisa diartikan harus. Itu juga sangat formal. Ini ya kalau makanya kita jarang kan pakai mendengar orang Inggris itu ngomong pakai apa namanya kata shall karena ketika mereka ngomong pakai kata shall itu mereka membuat jarak sama yang diajak ngobrol gitu. Maksudnya jarak itu kayak beda jabatan gitu ya. Atau misalkan saya misalkan sebagai karyawan terus ketemu sama memang pemilik perusahaan terus ngobrol ya supaya sopan kita pakainya shall. Tapi sekarang shall ini jarang sekali dipakai, teman-teman. Kemudian berikutnya ada can, artinya dapat atau boleh atau bisa. Bisa juga mungkin. Can ini artinya paling banyak, teman-teman ya. Kemudian berikutnya ada must, artinya harus. Bisa juga pasti. Berikutnya ada may, bisa boleh, bisa mungkin. Kemudian might, artinya mungkin. Should, artinya sebaiknya. Could, artinya apa namanya? Bisa tapi di lampau ya teman-teman. Misalkan ketika saya masih kecil saya bisa melihat hantu misalnya teman-teman. When I was a child I could see ghosts gitu ya. Kemudian ada would itu mirip sih akan tapi lampau tapi ini nggak dilakukan teman-teman. Jadi akan kayak omong doang kayak cuman apa ya kayak kayak kalau di bahasa Inggris dulu di sekolah nyebutnya kalimat pengandaian dan itu lampau. Contohnya gini, andai saja kemarin tidak hujan, saya akan main ke rumahmu. Nah, berarti kalau saya bilang, andai saja kemarin tidak hujan, saya akan main ke rumahmu. Berarti ya kemarin saya nggak main ke rumahmu gitu ya, teman-teman, karena kemarin hujan. Maksudnya seperti itu. Oke. Nah, makanya saya bilang would itu artinya akan tapi tidak dilakukan. Seperti itu. Tapi apapun modalnya, verb setelahnya haruslah verb satu. Nah, sebenarnya ada lagi teman-teman, modal-modal yang berbentuk frase ya atau yang panjang. Di sini saya lupa mencantumkan. Nah, ini saya tulis manual. Yang pertama ada head bearer. Teman-teman jangan terkecoh dengan kata head-nya ya. Jadi head bearer itu satu kata, artinya sebaiknya. Yang mana verb setelahnya harus verb satu, teman-teman. Nah, selain head bearer ada would rather. Tapi kalau would rather kan gampang karena di situ ada would-nya ya. Dan would itu juga keluarga modal gitu. Dan yang terakhir ada juga on out to, sorry, out to. Nanti kalau dinegatifkan on to jadinya seperti itu, teman-teman. Oke. Putus-putus. Halo, cek cek. Sepertinya memang ada kendala sedikit koneksi, teman-teman. Karena barusan ada yang apa namanya? Notifikasi lewat di layar saya, your connection is unstable. Tapi sekarang gimana? Masih putus-putus atau sudah lancar? Halo, cek cek, teman-teman. Sudah lancar ya, terima kasih. Nah, mungkin sebelumnya ini intermezzo ya, teman-teman. Mohon maaf sekali karena memang di desa saya itu ada kita nyebutnya oknum gitu ya. Jadi memang ada oknum yang apa ya, yang nakal gitu. Jadi dia itu mencari nafkah dari mengambil apa ya, mengambil koneksi dari ini loh, apa namanya? Yang kotak putih yang punyanya Telkom itu. Nah, itu dimasukin itu dan itu kadang ganggu koneksi sama yang benar-benar berbayar gitu. Jadi saya mohon maaf sekali. Tapi ini insya Allah
untuk beberapa hari, kemudian kemungkinan saya akan pindah gitu. Jadi semoga di tempat baru koneksinya lebih lancar gitu ya. Nah, untuk ketidaknyamannya saya mohon maaf sekali lagi teman-teman. Nah, itu tadi ya teman-teman jenis-jenis auxiliary dan juga kata kerja gandengannya. Sekali lagi jangan dihafal, hafalan menurut saya bukan belajar, tapi nanti teman-teman tulis aja sambil teman-teman latihan, nanti sambil buka catatan teman-teman sendiri itu akan lebih nempel walaupun tanpa hafalan. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kita kembali lagi ke adverb. Jadi, apa namanya materi auxiliary tadi hanyalah intermezzo karena saya menyebutkan istilah tadi ya. Kita kembali lagi ke keterangan. Nah, tadi kalau keterangan menjelaskan kata kerja di predikat, sekarang kata keterangan yang menjelaskan selain predikat. Sebelumnya kita sudah belajar kata sifat kan, teman-teman? Nah, kata sifat itu juga bisa dijelaskan oleh kata keterangan. Gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar kata sifat itu ada 3, yaitu determiner, ada juga deskriptif atau epithet, dan juga noun adjunct. Dan ini sudah urutannya seperti ini. Beserta anak-anaknya itu ya, teman-teman ini juga sudah diurutkan seperti itu. Nah, sebelumnya determiner dan juga di tengah-tengahnya determiner sama deskriptif itu boleh disempilin kata keterangan dari jenis yang ini yang saya tulis ya. Jadi sebelumnya determiner yang pertama itu boleh dimasukkan adverb of probability, contohnya kata perhaps, probably, likely tadi ya teman-teman, atau yang kadang nyebutnya adverb of certainty, itu sama aja. Kemudian setelahnya diikuti adverb of negation, itu not itu juga boleh. Jadi perhaps, not. Nah, setelahnya ada distinguishing, adverb of distinguishing, yaitu kata even. Atau biasanya yang sering itu only, teman-teman. Jadi perhaps not only the apa gitu ya. Diikuti bla bla bla. Nah, sebelumnya descriptive diikuti adverb of degree itu juga boleh. Oke. Kemudian setelahnya adverb of degree biasanya diikuti frekuensi, yang mana biasanya kalau pakai adverb of frequency, kan adverb of frequency itu biasanya menjelaskan kata kerja ya, itu nanti diikuti oleh participle. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga teman-teman. Tapi yang paling sering memang yang participle. Gitu ya. Kemudian nanti nalejang kalau ada. Dan yang terakhir adalah kata benda yang dijelaskan. Nah, ini adalah alasan kenapa saya menyarankan ke teman-teman untuk dicari dulu predikatnya, bukan subjeknya. Karena subjek itu kan kata benda. Kata benda itu bisa dijelaskan oleh kata sifat yang sepanjang ini, yang sebanyak ini jenisnya. Dan kata sifat yang sepanjang ini pun itu bisa disempilin oleh kata keterangan sebanyak ini. Gitu ya. Makanya enaknya kalau kita mencari predikat sudah ketemu, kita tahu subjek berarti kan tinggal sebelumnya gitu ya, tinggal nyeken sebelumnya gitu. Dan cari kata benda inti eh, yang sebagai subjeknya seperti itu. Nah, selain kata sifat, kata keterangan itu sebenarnya bisa menjelaskan kata benda tapi tidak banyak, teman-teman. Contohnya kata keterangan, kata keterangan tempat maksud saya, maaf. Kata keterangan tempat itu bisa menjelaskan kata benda. Contohnya gini, teman-teman. Para mahasiswa di sekolah itu, gitu ya, misalkan the students in that school. Nah, in that school atau di sekolah itu menjelaskan siapa? Menjelaskan the students. Dan letaknya diletakkan di setelahnya kata benda. Gitu ya. Jadi yang menjelaskan kata benda itu sedikit sekali. Walaupun ada juga yang ditaruh di sebelumnya kata benda, tapi yang saya jelaskan tadi, teman-teman. Kalau bendanya itu bisa dihitung dan jumlahnya tunggal, harus ada determiner sebelumnya. Misalnya gitu ya, misalnya any, dan seterusnya. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, jadi bisa adverb, noun, adverb. Seperti itu. Nah, untuk contohnya misalnya not a good reason. Nah, di situ ada kata benda reason. Nah, ini good teman-teman hilangkan nggak apa-apa. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kata sifat yang deskriptif itu hanya menambahkan arti saja. Nah, jadi hapus saja nggak apa-apa teman-teman, karena nggak masalah. Ada nggak masalah, tidak ada juga nggak apa-apa. Nah, tapi yang e-nya ini yang penting, jangan dihilangkan karena sebelumnya ada not-nya, gitu ya. Jadi not a reason to live. Nah, itu setelahnya reason, itu ada kata keterangan juga yaitu to verb 1. Itu preposisi, teman-teman. Yang mana berarti setelahnya ini keterangan atau adverb. Gitu ya. Nah, kemudian kata keterangan juga itu bisa juga dijelaskan oleh kata keterangan yang lain. Contohnya adalah yang paling gampang atau yang paling pendek gitu ya, itu not here. Artinya bukan di sini atau tidak di sini.
Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai kata keterangan dan tempat-tempatnya di dalam kalimat. Sekarang kita coba ke contoh soalnya dulu ya. Jadi penerapan yang kita pelajari hari ini itu bagaimana? Seperti biasa kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, pastikan susunan kalimat sudah lengkap. Yang dibutuhkan di kalimat itu minimal harus ada subjek sama predikat. Nah, kalau yang saya sarankan teman-teman cari dulu predikatnya. Di situ ada kata store artinya menyimpan, bukan toko ya, teman-teman. Store di sini artinya menyimpan. Subjeknya adalah brain cells. Kemudian kalau ditarik ke belakang itu ada, nah is di sini auxiliary, teman-teman. Verbnya adalah understood. Sebelumnya ada keterangan tidak masalah, dihilangkan juga nggak apa-apa itu teman-teman. Oke. Nah, kemudian subjeknya adalah the mechanism dari kata is ini ya, is understood ini subjeknya mechanism, ada conjunction by which. Nah, otomatis kalimat sudah lengkap. Subjek, conjunction, subject, predicate, predicate. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing, teman-teman. Kalau kita perhatikan, titik-titik itu terletak di dalamnya predikat. Dan yang menjelaskan predikat itu cuma dua. Yang pertama auxiliary, yang kedua adalah kata keterangan. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu nggak ada auxiliary sama sekali, teman-teman. Tapi kalau keterangan ada. Teman-teman masih ingat A, B, C, D yang kata keterangan kira-kira yang mana tadi? Cuman satu, teman-teman ya. Jadi A, B, C, D itu yang kata keterangan cuma satu. Ada yang masih ingat? Ya, betul. Yaitu kata not, teman-teman. Jadi not itu namanya adverb of negation. Oke, jadi nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Kalau diartikan mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan tidaklah dipahami secara jelas. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata are, subjeknya adalah amubas itu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi. Jika tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat, artinya kalimat ini sudah lengkap. Kalau kita lihat titik-titik terletak di setelah kata kerja linking verb. Ini bukan auxiliary teman-teman ya. To be-nya ini bukan auxiliary tapi dia adalah linking verb. Karena setelahnya nggak ada kata kerja lain. Oke? Nah, otomatis kalau linking verb berarti dia berdiri sendiri. Oke? Nah, berarti titik-titik ini dia menjelaskan kata setelahnya, yaitu small. Small itu kata sifat, teman-teman. Artinya kecil, menunjukkan ukuran bendanya. Ya kan? Nah, otomatis yang bisa menjelaskan kata sifat itu cuma satu, yaitu kata keterangan saja. Ada yang tahu, teman-teman? A, B, C, D yang kata keterangan itu yang mana? Teman-teman buka kamus nggak apa-apa karena mumpung masih belajar dan ketika latihan buka kamus catat itu nanti adalah tahap apa ya pengayaan atau memperkaya vocab kita sambil atau sebelum hari H tes. Karena kalau teman-teman nanti sudah tes itu nggak bisa buka kamus, nggak bisa juga tanya gitu. Jadi mumpung masih bisa teman-teman buka kamus. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Ya betul, jawabannya yang alfa teman-teman. Jadi to itu yang tadi tidak saya tulis tapi saya sebutkan teman-teman. Jadi to itu keluarganya adverb of degree atau intensity. Keluarganya very, keluarganya really, keluarganya fairly atau rather atau a little bit gitu ya. Kemudian keluarganya apalagi teman-teman? Enough, ada more, ada most dan lain-lain. Nah, jadi jawabannya yang alfa nanti kalau diartikan eh, para amuba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu. Contoh berikutnya, caranya sama teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata shout, itu verb 2 karena ada objeknya teman-teman. Subjeknya adalah sculpture and Whitney. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, di situ ada conjunction that, subject her parents, dan predikatnya adalah recognized and encouraged. Oke, nah berarti kalimat sudah lengkap, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Kalau teman-teman perhatikan, di setelah titik-titik itu kata benda a child. Itu kan benda ya, teman-teman. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda, karena kata benda kan fungsinya cuma dua, teman-teman. Kalau nggak subjek, ya objek.
Nah, ini kalau kita biarkan tetap kata benda dan letaknya sebelum predikat, berarti dia subjek. Artinya subjeknya nanti double. Otomatis ini kita harus rubah menjadi kelas kata yang lain. Dan kelas kata yang bisa mengubah kelas kata lain itu hanyalah preposisi. Nah, fungsi preposisi merubah objeknya, entah itu kata benda atau kata ganti ya, menjadi kata keterangan. Jadi di sini kita carikan preposisi, teman-teman. Ada yang tahu A, B, C, D yang preposisi aja yang mana? Nah, jawabannya yang delta ya, teman-teman. Kita cek satu-satu. Yang alfa kenapa salah? Karena itu predikat, auxiliary verb, teman-teman. Yang mana predikat itu satu, tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Gitu ya. Sedangkan titik-titik di awal kalimat. Dan juga di soal sudah lengkap predikatnya. Jadi kita nggak butuh predikat lagi. Nanti predikatnya jadi tiga. Kalau predikatnya tiga, conjunctionnya harusnya dua. Sedangkan di soal conjunctionnya cuma satu, yang alfa tidak ada conjunction, teman-teman. Materi kita hari kedua ya. Kemudian kalau yang Bravo, nah yang Bravo ini kebalik. Kalau misalkan kita mau masukkan conjunction, setelahnya harus ada subjek predikat. Sedangkan kalau kita masukkan di sini, nanti subjek predikatnya malah sebelumnya, teman-teman. Setelahnya itu nggak ada subjek predikat. Jadi yang Bravo ini kebalik ya. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction lagi. Karena subjek predikatnya nanti jadi tiga, teman-teman. Di kalimat itu subjek predikat ada berapapun nggak masalah, tapi syaratnya harus ada conjunction setiap ada dua subjek dua predikat, gitu ya. Nah, tapi di sini ada tiga subjek predikat, conjunctionnya cuma satu, jadi nggak bisa. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. As di sini yang artinya sebagai ya, teman-teman. Karena as ini punya beberapa arti, nanti kita bahas belakang, teman-teman ya. Tapi di hari kedua kalau nggak salah sudah saya singgung sedikit gitu. Nah, di sini as yang artinya sebagai kelas katanya adalah preposisi. Nah, jadi nanti kalau dibaca, as a child, Sculptor and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Jadi kalau diartikan, sebagai seorang anak kecil, pematung and Whitney itu menunjukkan sebuah intelektual atau tingkat kecerdasan yang baik gitu ya, yang cukup lumayan tinggi gitu. Dan bakat seni yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Apakah masih ada? Ternyata sudah tidak ada, teman-teman. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih sebelum kita lanjut ke latihan soalnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya aman ya, teman-teman. Baik, kalau gitu kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Teman-teman coba dulu buka kamus, gak apa-apa, karena memang adverb ini jenisnya banyak banget. Maka teman-teman harus buka kamus gitu ya, supaya bisa memperkaya vocab juga. Dan ditulis ya kalau dapat vocab baru, teman-teman. Nah, di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya eh, habis, teman-teman. Dan saya lihat jawaban teman-teman adalah alfa. Oke, kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikat dulu, di situ belum ada predikat ya, kayaknya teman-teman. Subjeknya adalah coastal areas. Nah, berarti teman-teman harus carikan predikat. Oh, saya tahu. Berarti ini masalahnya gini, teman-teman. Masalahnya adalah di dalamnya predikat yang kita akan masukkan ke dalam titik-titik itu ada kata keterangan. Berarti ini masalah penempatan. Jadi di mana tempatnya kata keterangan ketika menjelaskan predikat, gitu ya. Nah, yang alfa ini secara penempatan benar. Nah, kenapa saya bilang secara penempatan dan teman-teman jawab alfa ya? Jadi secara urutan ini yang alfa benar, teman-teman, tapi nggak bisa jadi jawaban. Karena teman-teman harus ingat, to be diikuti verb 3 itu pasif. Nah, teman-teman masih ingat hubungan pasif sama objek itu bagaimana, teman-teman? Atau kata kerja itu kalau sudah dipasifkan, jadinya bagaimana? Ada yang masih ingat?
Oke, nggak apa-apa. Nah, untuk ada yang masih ingat Nistria nih, tidak boleh ada objek lagi. Betul, teman-teman. Jadi ketika kata kerja yang butuh objek, kita rubah menjadi pasif, yaitu be verb 3 gitu ya, itu tidak boleh lagi dikasih objek. Sedangkan kalau teman-teman perhatikan di setelah titik-titik, itu ada kata benda higher humidity levels. Kata benda intinya di kata levels. Nah, itu ada objeknya. Jadi kita nggak bisa masukkan pasif ini, teman-teman. Maaf. Jadi yang alpha nggak bisa ya. Jadi bentuknya bukan be verb 3, harusnya be verb ing. Seperti itu, supaya aktif. Kalau yang Bravo, nah experience itu butuh objek. Nah, tapi yang bikin salah adalah penempatan kata generally-nya, teman-teman. Karena kata kerja butuh objek, itu harusnya objeknya nempel dengan kata kerjanya. Generally ini harusnya ditaruh sebelumnya kata kerja atau di setelahnya objek. Jadi generally boleh di coastal areas, generally experience higher humidity levels atau coastal areas experience higher humidity levels generally. Seperti itu. Nah, jadi yang Bravo ini kebalik urutannya, teman-teman. Kalau yang Charlie, sama kayak yang Alpha ya, pasif, teman-teman. Pasif tidak boleh ada objek, sedangkan setelah titik-titikan itu objek dan tidak dirubah, seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang delta. Itu ada keterangan dulu, generally, kemudian baru diikuti kata kerja yang butuh objek, dan setelah titik-titik ada objeknya. Nah, jawabannya yang delta ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, area-area pantai umumnya mengalami atau memiliki gitu ya tingkat-tingkat kelembaban yang lebih tinggi seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan jangan takut salah ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat ya. Ada jawaban Charlie, semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata are becoming. Nah, ini predikat. Subjeknya adalah sustainable farming practices. Oke, nah kalimatnya sudah lengkap, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau teman-teman menjawab Charlie, nggak bisa, teman-teman, karena ada conjunction. Ya, if itu kelas katanya conjunction, dan conjunction itu di dalam kalimat hanya diperlukan ketika subjek predikat lebih dari satu. Terutama conjunction selain fanboy seperti ini. Nah, tapi conjunction fanboys juga nggak bisa ditaruh di sini, teman-teman. Karena masih ingat, conjunction fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Nah, petunjuk teman-teman di soal itu di setelah titik-titik ada kata benda, yaitu the world population. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda, harus kita rubah menjadi kata keterangan. Nah, yang fungsinya atau yang tugasnya itu merubah-rubah kelas kata, itu cuma preposisi, teman-teman. Jadi kalau ada kata benda atau kata ganti kok sebelumnya ada preposisinya, itu dia akan berubah menjadi kata keterangan. Nah, berarti tugas kita di sini mencarikan preposisi. Jawaban yang benar adalah yang alfa, teman-teman. Ya. Jadi kalau yang bravo once itu kelas katanya bisa keterangan, artinya pernah atau sekali. Once juga bisa jadi kata hubung atau conjunction kelas katanya ya, artinya nanti ketika. Nah, tapi intinya kita tidak butuh kata keterangan, tidak butuh kata conjunction. Ya, kenapa? Karena kata keterangan sama conjunction kita masukkan di sini, the word population itu nanti akan tetap berdiri sendiri sebagai subjek. Dan kalau dia subjek ya harus ada predikat lagi, sedangkan di situ tidak ada predikat lagi. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, with the world population growing rapidly, sustainable farming practices are becoming essential. Jadi bersamaan populasi dunia atau beriringan gitu atau seiring gitu teman-teman. Jadi seiring populasi dunia yang apa namanya yang tumbuh semakin cepat, praktek-praktek berkebun yang apa ya sustainable yang berkepanjangan itu semakin menjadi semakin dibutuhkan atau semakin penting. Nah, mungkin semakin apa namanya juga seperti yang teman-teman tahu ya kayaknya zaman sekarang itu jarang sekali yang
pengen bertani, teman-teman. Ya, kayaknya semua pengennya kerjanya di kantoran gitu. Nah, kalau nggak ada petani ya kita makannya gimana? Maksudnya kalimat ini seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang ya, teman-teman. Silakan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Kita cek bersama, cari predikat dulu. Nah, di situ ada can be used, teman-teman. Subjeknya adalah klorin. Nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi titik-titik itu terletak di setelah kata kerja pasif. Ya kan, ada be diikuti verb 3, teman-teman. Pasif tidak boleh ada objek, sedangkan setelah titik-titik ada kata benda. Nah, supaya kata benda tidak jadi objek, kita masukkan preposisi di sini. Nah, ABCD yang preposisi antara alfa atau bravo ya. Charlie otomatis nggak bisa, teman-teman. Delta, apalagi nanti predikatnya jadi double ya kan. Nah, jadi antara alfa sama bravo. Bedanya adalah kalau kita pakai yang alfa itu ada to verb 1. Dia butuh objek. Oke. Sedangkan yang bravo, for diikuti kata benda itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Nah, jadi yang bravo tidak bisa, ya. Kecuali di situ for sanitizing itu malah bisa, karena gerund itu bisa dikasih objek. Oke, kalau dia butuh objek, teman-teman ya. Tapi kalau tidak butuh objek ya jangan dipaksakan dikasih objek seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa. Nanti kalau diartikan utamanya penting untuk reaktivitas kimiawinya. Klorin itu dapat digunakan untuk mensanitasi air. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa dan bravo dan juga delta. Kita cek bersama ya. Di situ ada predikat develop, teman-teman. Subjeknya adalah, nah ini ya, academic knowledge, critical thinking, and problem solving. Nah, ini dianggap satu aja karena dia dihubungkan dengan fanboys, teman-teman. Oke, jadi dianggap satu aja subjeknya ya. Nah, artinya sudah lengkap subjek sama predikat. Nah, develop itu bisa artinya berkembang, dia tidak butuh objek, teman-teman. Tapi develop itu juga bisa berarti mengembangkan. Nah, kita cek ABCD aja ya. Kalau yang alpha, nah di situ ada preposisi us, tapi diikuti kata keterangan nggak bisa, teman-teman. Preposisi itu harus diikuti kata benda atau kata ganti supaya bisa jadi kata keterangan. Nah, itu setelah preposisi keterangan itu sudah secara bentuk tidak cocok atau tidak bisa. Oke. Kalau yang Bravo ada fanboys, setelahnya verb ing, sedangkan sebelumnya itu nggak ada verb ing sama sekali, otomatis yang Bravo tidak bisa ya, teman-teman. Maksudnya sebelumnya itu di dalamnya predikat ini, karena kalau predikat sama subjek ada fanboys itu beda. Kita nggak bisa misalkan fanboysnya itu di dalam subjek, kita melihatnya setelah predikat itu nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Jadi harus melihatnya satu cakup. Kalau yang Charlie, together itu adalah kata keterangan. Jadi kemungkinan jawabannya Charlie, kita tahan dulu. Kalau yang Delta ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Betul, teman-teman. Nanti kalau diartikan, dalam proses belajar para siswa atau para pelajar gitu ya, pengetahuan akademik, pola pikir kritis atau cara berpikir kritis gitu ya, dan kemampuan memecahkan masalah, itu berkembang bersama-sama atau berkembang bersamaan.
Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Semua menjawab Charlie. Kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada can be adjusted. Pasif ya. Subjeknya adalah the amount. Oke. Nah, setelahnya titik-titik kok ada objeknya. Ini nggak boleh. Ini harus dirubah menjadi kata keterangan. Caranya gimana? Masukkan preposisi di sini. Oke, supaya ini nanti menjadi kata keterangan. Karena pasif tidak boleh dikasih objek. Nah, A, B, C, D yang cuman kata preposisi, cuman yang Charlie. Jadi jawabannya betul, teman-teman. Yang Charlie. Ya. Jadi, the amount of light entering a room can be adjusted during the installation of new window. Jadi, jumlah cahaya yang memasuki suatu ruangan itu bisa disesuaikan gitu ya, selama pemasangan jendela-jendela baru. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number berikutnya ya, number 6 kalau nggak salah. Ya, betul. Silahkan waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ ada is price, dihargai gitu ya, atau di apa ya? Di dihargai tinggi gitu. Subjeknya adalah the material carbon fiber. Ada conjunction because, subject it, predikatnya adalah does not weaken. Kalimat sudah lengkap, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Titik-titik terletak di setelah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, kata benda exposure berarti harus dirubah menjadi kata keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya. Nah, di situ preposisi cuma satu, teman-teman, A, B, C, D. Yaitu yang alpha ya. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke, kalau yang Bravo itu conjunction. Nah, sedangkan di soal sudah ada conjunction because. Kalau ada dua conjunction, subjek predikat harus ada tiga. Sedangkan subjek predikat yang kita temukan tadi cuma dua. Jadi yang Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Bravo, oh sorry, kalau yang Delta itu kan sama yang Charlie itu kan fanboys harus menghubungkan dua yang sama. Sedangkan kalau teman-teman lihat sebelum titik-titik kata kerja predikat, sedangkan setelahnya itu tidak ada kata kerja predikat. Nggak bisa jadinya. Gitu ya, karena nggak setara. Oke, jadi jawabannya yang alfa nanti kalau diartikan bahan karbon fiber atau serat karbon ya, teman-teman, itu dihargai tinggi karena atau untuk apa ya? Sifatnya yang kuat gitu, teman-teman. Atau karena kekuatannya. Nah, karena dia itu tidak melemah ketika terkena atau melemah terhadap gitu ya. Tidak melemah terhadap eh, exposure itu apa ya, teman-teman? Jadi kalau sesuatu terekspos, sesuatu itu terkenai. Berarti exposure itu kata bendanya. Berarti pengenaan atau apa bahasa Indonesia itu kayak yang keadaan terkena gitu ya. Keadaan terkena kelembaban. Seperti atau iya betul terhadap paparan. Terima kasih Mas Ria. Jadi terhadap paparan kelembaban atau basah seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke guys, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Delta. Kita cek bersama, cari predikatnya dulu. Di situ ada support, subjeknya vitamin A. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction ya. Nah, di situ titik-titik terletak di setelah preposisi. Teman-teman masih ingat preposisi setelahnya harus ada kata bendanya yang nantinya akan dirubah menjadi kata keterangan. Nah, cari A, B, C, D yang kata benda. Yang alfa itu subjek predikat. Nggak bisa, teman-teman. Karena nanti subjek predikatnya ada dua, kita butuh conjunction. Sedangkan di soal tidak ada conjunction. Kalau yang bravo, nah, preposisinya belum selesai, dimasukkan preposisi lagi. Nggak bisa, teman-teman. Nanti preposisinya tabrakan. Gitu ya. Jadi harus diselesaikan dulu besides-nya ini. Nanti baru setelahnya kalau mau diikuti preposisi lagi, tidak masalah. Oke. Nah, kalau yang Charlie ini dari bentuk saja ini sudah salah, teman-teman. Karena conjunction selain fanboys, terutama when ini ya, itu nggak bisa langsung diikuti predikat. Harus ada subjek dulu. Jadi harusnya conjunction subjek predikat. Ini secara bentuk aja udah salah. Jadi kalau teman-teman menemukan di pilihan ganda kok ada when diikuti is atau di soal misalnya ya, di error analysis biasanya atau struktur bagian kedua. Ada when diikuti is atau when was, when are itu fix. Itu salah, teman-teman. Secara susunan atau struktur itu salah gitu ya. Karena conjunction selain fanboys harus subjek dulu baru predikat. Nah, berarti jawabannya yang delta, verb ing di sini adalah gerund ya. Gerund itu adalah kata benda tapi dibuat dari kata kerja. Gitu ya. Misalkan kalau kita mau bilang apa ya? Misalkan bermain kartu misalnya ya, dapat dapat membuat kita pintar misalnya, teman-teman. Contoh aja. Jadi kalau di Inggris kan playing cards can make us smart. Misalkan seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, apa namanya? Playing itu tadi, itu yang di subjek tadi, itulah yang disebut dengan gerund. Jadi kata kerja tapi dipaksakan berfungsi menjadi kata benda. Entah itu sebagai subjek, entah itu sebagai objek. Nah, di sini gerundnya itu dipaksa menjadi objek dari preposisi besides. Jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, besides being critical for vision, vitamin A also supports immune function. Jadi kalau diartikan selain menjadi penting untuk penglihatan, vitamin A juga mendukung fungsi kekebalan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke next number. Silakan. You have 30 seconds. Time's yours, guys. Alright, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat semuanya menjawab delta. Oke, kita cek bareng teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata is. Subjeknya adalah approximately 31% of the world's land area. Agak panjang ya teman-teman subjeknya. Kemudian tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, ini materinya belum saya sampaikan. Untungnya kok keluar di latihan soal teman-teman. Jadi gini ya. Ini keunikan dari kata benda waktu. Contohnya year, contohnya day, contohnya month. Itu kalau diikuti determiner, tapi determinernya itu tidak jelas gitu ya. Karena kalau all kan nggak jelas yang mana. Misalkan every, misalnya apalagi ya, each misalnya. Nah, itu bisa menjadi kata keterangan walaupun tidak ada preposisinya. Contohnya every day, itu bisa jadi keterangan teman-teman. Every month, itu juga bisa jadi keterangan. All day, itu bisa jadi kata keterangan. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang bravo. Sekali lagi, kata benda waktu, contohnya year, contohnya day, contohnya week, contohnya month, itu ya. Itu cukup diikuti, cukup dikasihkan determiner sebelumnya untuk yang tidak jelas ya, misalnya all, misalnya each, misalnya every, itu nanti dia bisa langsung menjadi keterangan tanpa ada preposisi. Nah, jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Nah, tadi saya lupa menyampaikan, tapi untungnya di soal sudah saya siapkan untuk materi itu, seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan,
sekitar 31% dari area lahan atau apa ya, daratan gitu ya, teman-teman. Area daratan dunia itu dihutani atau maksudnya berhutan atau ditutupi dengan pohon-pohon sepanjang tahun. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright, thumbs up guys. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Caranya sama, cari predikatnya dulu ya. Di situ ada kata is used dan subjek predikat nggak boleh 1 koma. Kalau 2 koma boleh teman-teman. Berarti subjeknya quartz glass ini ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah keterangan. Nah, keterangan itu berarti setelahnya hanya bisa diisi oleh kata keterangan yang lain atau ditambahi keterangan gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang alpha nggak bisa karena itu predikat, teman-teman. Kalau yang Bravo to verb, nah tapi dikasih that dong, dikasih conjunction nggak bisa, kita nggak butuh conjunction, oke? Okay? Karena kalau ada satu conjunction, terutama yang selain fanboy seperti ini, kita akan butuh dua subjek, dua predikat. Sedangkan di soal subjek dan predikat ini cuman ada satu, gitu ya? Nah jawaban yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Itu verb satu itu juga kata keterangan dan dia boleh diikuti objek ketika verb satunya itu butuh objek. Oke, nah nanti kalau diartikan kaca kuarsa atau juga disebut eh, apa fused silica ya, sahabat sensanya nggak tahu teman-teman ini istilah eh, istilah apa penelitian gitu ya. Itu digunakan dalam manufaktur. Manufaktur itu perakitan atau proses produksi gitu ya, untuk memperkecil atau untuk menekan gitu ya eh, fluktuasi suhu atau naik turunnya suhu seperti itu. Oke, terakhir nomor 10, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Oke, kita cek bareng teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada kata has been. Subjeknya adalah the coconut palm. Tidak ada predikat lagi, nggak ada juga conjunction, kalimat sudah lengkap ya. Nah, titik-titik terletak di setelah keterangan, di sebelum keterangan, ya sudah itu satu-satunya tempatnya keterangan. Teman-teman hanya diminta mencarikan keterangan saja dan betul saja teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Sebentar. Kok nggak bisa diklik ya teman-teman? Oh, maaf. Maaf teman-teman. Kalau gini ya, mohon maaf. Ini saya, eh mohon maaf, nggak, ini jawabannya nggak bisa yang Charlie. Karena gini, ada pengurutan. Maaf, ini saya belum sampaikan juga. Jadi kalau ada keterangan yang dia hanya satu kata dan yang berupa frasa itu yang panjang seperti ini, preposition plus noun. Jadi urutannya adalah yang pendek dulu, baru diikuti preposition plus noun. Nah, jadi di sini ini nggak bisa kita masukkan keterangan yang berbentuk satu kata saja. Karena urutan penjelas itu gini, kata dulu ya, kata, kemudian kalau ada frase, itu frase. Nah, nanti ada satu lagi teman-teman, urutannya namanya klausa. Jadi klausa itu ditaruh di paling belakang. Untuk klausa kita bahas di hari ke-10. Gitu ya. Jadi intinya gini, mohon maaf, tadi saya klik kok nggak bisa gitu. Baru ingat, teman-teman, mohon maaf, saya ralat. Jawabannya bukan yang Charlie, teman-teman, karena keterangan together itu kan cuma satu kata. Sedangkan dia diapit oleh dua keterangan yang berbentuk frase atau yang panjang. Jadi harusnya together ya di sini, gitu ya, bukan di tengah-tengahnya yang panjang-panjang. Jadi bukan. Oke. Nah, jadi gini, ini masalahnya adalah di phrasing.
Sorry, ya ya phrasing yang penggunaannya itu mirip kayak fanboys and teman-teman, yaitu as well as gitu ya. Mohon maaf sih saya ralat teman-teman. Jawabannya adalah yang berapa? As well as itu artinya mirip sama and. Nah, karena di sini kita butuh penghubung untuk preposisi ini ya, as an energy source sama preposisi yang ini for its oil. Keterangan yang ini maksud saya, keterangan yang berbentuk preposisi ini dengan keterangan yang berbentuk preposisi ini. Oke, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, ditumbuhkan sekarang ini atau ditanam sekarang ini sebagai sebuah sumber energi, sebagaimana atau dan juga untuk diambil minyaknya, pohon kelapa itu telah menjadi sebuah tanaman pokok gitu ya, atau menjadi sesuatu yang sudah umum ada gitu di wilayah-wilayah tropis selama berabad-abad. Seperti itu, teman-teman. Mohon maaf ya, tadi saya ralat jawabannya bukan yang together karena secara pengurutan, kalau misalkan keterangan yang berbentuk satu kata, itu jangan diletakkan di setelah keterangan yang berbentuk panjang. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi materi kita tentang kata keterangan ya, teman-teman. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sambil saya absen. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, sepertinya nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan ketika latihan di luar kelas, silahkan jangan sungkan-sungkan jawab aja ya. Teman-teman nanti saya jawab ketika saya free. Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. Adalah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, guys. See you next time.